Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smable Fellas, kembali lagi di Smable Podcast yang episode ke-12. Jadi topik kita kali ini tentang berkenalan lebih jauh dengan PLT Kepala Sekolah yang baru. Siapa lagi kalau bukan Pak Budiana. Nah, Bapak boleh perkenalan dulu nih. Anak-anak, perkenalkan Bapak, nama Budiana. Ini sama dengan yang ada di nama ini nih. Budiana, Bapak mulai bertugas di SMP Negeri 115 tanggal 3 Juni 2024. Dan sampai saat ini Bapak masih bertugas di SMP Negeri 240 Jakarta. Gimana nih sebelumnya kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Kalian baik? Alhamdulillah sehat juga. Ya. Sebelumnya kita masuk ke pertanyaan nih Pak, sebelum kita masuk. Boleh. Gimana perasaan Bapak diundang ke Smable Podcast? Saya kan diberitahu kalau tidak salah itu beberapa hari lalu ya. Iya. Saya begitu excited lah. Ingin segera hari Kamis itu tiba. Nah saat inilah saya memang menunggu-nunggu ini diundang oleh kalian ya untuk hadir di podcast kita ini. Ya sangat menunggu-nunggu lah. Jadi Bapak juga excited ya diundang ke Smable Podcast. Nah tema hari ini kan berkenalan lebih jauh nih dengan Bapak. Mungkin Bapak bisa nih Pak cerita-cerita gimana, menjelaskan gimana profil Bapak atau sebelumnya gitu. Apa latar pendidikan atau kepemimpinan Bapak pengalaman Bapak sebelum masuk ke Smable. Iya gitu. Oke. Nah pertama Bapak bertugas ya sebagai guru itu di SMP Negeri 77 Jakarta Pusat. Itu tahun 95, kemudian selama kurang lebih 20 tahun pindah ke SMP Negeri 216 Jakarta Pusat di Salemba. Nah setelah itu pada tahun 2017 pindah lagi ke SMP Negeri 58 Jakarta sebagai kepala sekolah. Dari SMP Negeri 58 Jakarta pindah ke SMP Negeri 240 Jakarta. Nah selama 2 tahun di SMP Negeri 240 Jakarta, Bapak bertugas di SMP Negeri 12 Jakarta sebagai PLT itu selama 9 bulan. Dan setelah itu beberapa bulan hanya bertugas di SMP Negeri 240 Jakarta, kemudian ditugaskan oleh Dinas Pendidikan di SMP Negeri 115 Jakarta yang kita banggakan yang hebat ini. Nah selain itu Pak Budi juga dipercaya oleh para kepala sekolah di Jakarta Selatan 2, ini ada 35 kepala sekolah negeri dan 67 kepala sekolah swasta sebagai ketua musyawarah kerja kepala sekolah atau disingkat itu biasa MKKS. MKKS itu musyawarah kerja kepala sekolah. Yaitu Bapak ketuanya gitu. Berarti nggak perlu diragukan lagi ya skill Udah banyak banget nih pengalaman Bapak. Ya sedikit-sedikit lah, Bapak kan sudah beberapa tempat ya, 6 sekolah negeri loh. Wah, iya. Sudah 6 sekolah negeri. 6 itu lumayan banyak. Iya. Banyak banget. Dengan Smable ya, Iya. 6 sekolah negeri. Nah, selanjutnya nih Bapak, mungkin kesan pertama yang Bapak saat memasuki SMP Negeri 115 itu apa? Atau pas Bapak ditugaskan gitu. Jadi kalau Bapak itu inginnya dulu ya, kalau bertugas itu yang dekat stasiun kereta api karena Bapak senang naik kereta api. Rupanya oleh pemerintah ditugaskan di SMP 115 Jakarta dan ini sekolah kita ini menjadi impian orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Betul. Menjadi impian teman-teman Pak Budi juga untuk menjadi kepala sekolah di sini. Nah, karena Bapak diberi tugas oleh pimpinan ya, oleh Dinas Pendidikan di SMP negeri ini tentu bangga. Yang pertama kali Bapak lihat apa? Anak-anaknya luar biasa. Jadi kalau Bapak lihat, Bapak bayangkan ya, 20-25 tahun mendatang, pemimpin negara kesatuan Republik Indonesia ini mungkin diisi dari anak-anak kita, dari Smable ini. Amin. 20-25 tahun ke depan. Anak-anaknya luar biasa. Bahkan
pada saat Pak Budi keliling ya di kelas, keliling kelas melihat kalian belajar, ada guru begitu antusias kalian mengikuti pelajaran. Tidak ada guru pun diberi tugas kalian sangat serius. Bahkan kalau ada guru terlambat datang, ditelepon, dijemput oleh muridnya. Itu luar biasa. Jadi antusiasme belajar kalian ini membuat Bapak makin terpacu untuk memberikan yang terbaik untuk Smabel. Gitu. Berarti alhamdulillah ya anak-anak Smabel nih baik-baik. Bukan baik nak, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kayak moto Smabel ya, luar biasa. Cerdas, santun, Luar biasa. Oh jadi cerdas, santun, luar biasa. Oke. Berarti benar mencerminkan ya. Itu serius, itu bukan cuma slogan, bukan cuma moto ya itu. Itu real itu nyata itu. Kan pas Bapak udah mulai masuk nih Pak, udah mulai menjabat sebagai PLT Kepala SMP Negeri 15, pengamat yang udah Bapak amati itu tuh kira-kira apa yang Bapak identifikasi sebagai potensi utama dari 115? Kalau Bapak lihat jadi aset terpenting sekolah kita ini sebenarnya adalah peserta didik, termasuk berarti kalian. Aset kita yang tidak ternilai, yang sangat berharga itu peserta didik. Nah, kalau ini menjadi parameter, maka anak-anak ini prestasinya bukan saja di level DKI, level nasional, tapi bisa mendunia. Bisa mendunia. Nah, apalagi setelah Bapak mengetahui potensi karakteristik kita, Bapak sudah dan sedang dan akan terus ya, sudah, sedang dan akan terus memulai melakukan terobosan-terobosan melalui kreativitas dan inovasi. Maka target kita, jadi sekarang kita udah nggak bicara DKI dan nasional, kita udah bicara internasional, dan itu nggak sulit gitu. Seperti dalam waktu dekat nih, kita akan mengadakan asesmen ketalentaan. Jadi kita akan lihat potensi anak-anak khususnya kelas 7 nih. Nanti akan kita klasifikasikan menjadi 3 kategori. Kategori yang perlu mendapatkan pembinaan, kategori yang potensial memerlukan treatment yang lebih, kemudian yang kita sebut unggul. Nah nanti dalam waktu 3 bulan, yang binaan nanti sudah berubah status menjadi potensial. Kemudian yang potensial ini sudah berubah statusnya menjadi unggul. Nah yang tadi kelompok unggul, yang Bapak kelompokkan menjadi kelompok unggul, itu sudah menjadi kelompok super. Maka nanti yang ada apa? Yang ada hanya anak-anak hebat yang ada di Smabel ini, begitu. Potensinya bagus banget ya Pak, berarti di SMP Negeri 119. Potensi akademiknya terbaik di DKI Jakarta dari indikator jumlah nilai, peminat yang masuk ke Smabel, kemudian juga terbaik dari prestasi baik itu akademik maupun non akademik, itu diakui oleh bukan saja orang tua, masyarakat, bahkan Kemendikbudristek mengakuin itu, sehingga kita mendapatkan apresiasi dari Kemendikbudristek. Kita luar biasa. Luar biasa sekali ya prestasi 115 ini. Lalu dari pengamatan Bapak juga, selain potensi itu ada nggak sih Pak tantangan yang harus Bapak perhatikan di Smabel ini? Ini sama ya nak, di tempat-tempat lain juga begitu ya. Karakteristik kita itu sebenarnya mirip-mirip. Nah, tantangan yang harus kita berikan perhatian memadai atau cukup. Yang pertama tentu pelayanan kami. Kami itu para guru. Nah ini menjadi salah satu program Pak Budi ya di Smabel ini. Sejak Pak Budi datang pertama, Pak, ini penting ini. Jadi penguatan kompetensi guru. Apa yang Bapak lakukan? Yang pertama adalah yang kita berikan perhatian, nanti ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru menjadi level terbaik. Jadi guru-guru kalian itu guru-guru kalian itu levelnya paling rendah itu level paham, kompetensi paham. Kemudian kompetensinya dasar, itu yang kedua, level kedua. Kemudian kompetensi menengah. Nah yang Pak Budi harapkan nanti di kita itu cuma ada 2 level, yaitu apa? Kompetensi mumpuni dan kompetensi ahli. Itu menjadi prioritas.
Kemudian tantangan yang lain apa? Disiplin. Nah, kami sudah menyiapkan rancangan untuk mendorong, jadi mendorong, mengajak, mendampingi kalian untuk disiplin. Misalnya, kalau 6.25 sudah bel, sebelum 6.25 anak-anak sudah siap, berarti tiba di sekolah ini ya selambat-lambatnya 6.15 sudah berada di sekolah. Kemudian tantangan yang lain, yuk kita bareng-bareng kita jaga kebersihan, keindahan, dan ini bisa. Ini kan sudah mulai. Kalian kan kalau misalnya jajan kan nggak ke lantai 2, ke lantai 3. Iya, sudah mulai. Iya, sudah mulai. Jadi semua ini bergerak. Nah, terus kalau misalnya kita bariskan ya, Pak Budi 2 kali berbicara pada kalian kan di lapangan. Jadi yang Bapak lihat itu apa? Kebanggaan, karena kalau saya sentuh sedikit saja, Bapak sentuh sedikit saja, itu nanti kalian baris itu nggak butuh waktu lama. Bel, misalnya bel ya. 2-3 menit kalian tuh bisa rapi nanti. Ini kan belum, sekarang sedang menuju ke sana. Jadi itu tantangan, tentu tantangan ini kalau bagi kami ya Pak Budi dan para guru ini menjadi motivasi, jadi menjadi penyemangat lah. Itu mungkin. Oh, berarti di sampingnya ada potensial, pastinya ada tantangannya, Pak. Ya, sekolah pasti itu, pasti di ada. Setiap sekolah pasti ada. Pasti ada. Kalau begitu rencana Bapak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajar di Semabel gimana? Ya, jadi ada beberapa langkah. Nanti ini cara praktisnya ya. Ini Pak Budi kan sedang mengondisikan Bapak Ibu guru kalian ya. Nanti memiliki persiapan pembelajaran yang sangat ideal sesuai dengan kebutuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti pelaksanaan pembelajaran itu salah satu prinsipnya apa? Berkualitas dan menyenangkan. Jadi kalian nanti anak-anak Semabel ya, belajar dengan guru itu nggak terasa. Oh sudah 2 jam pelajaran, oh sudah 3 jam pelajaran, nggak terasa. Karena apa? Pembelajarannya berkualitas dan menyenangkan. Sangat menyenangkan. Itu contoh. Nah, kemudian yang kedua nanti ini kan kita sudah programkan semua. Nanti ada pemberdayaan pengurus kelas. Nah, pada saat misalnya Bapak Ibu guru dinas luar atau ada kepentingan urusan sakit sehingga tidak bisa datang ke sekolah, nanti di situ pengurus kelas atau ketua kelas itu bisa mengisi materi yang mungkin setara dengan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, nanti misalnya anak-anak ini setiap kelas kan ada yang sangat cepat belajar matematika, belajar bahasa Inggris, IPA dan seterusnya kan. Nah, nanti ini juga akan kita kondisikan, kita latih sebagai tutor sebaya. Biasanya bahasa anak-anak itu lebih mudah dipahami oleh anak-anak yang lain dibandingkan dengan bahasa kami para guru. Iya. Jadi nanti pada saat kosong, nah misalnya nih ada lagi nih jam kosong sering ya karena guru juga sibuk. Dinas luar misalnya. Nah ini nanti guru ini kita wajibkan untuk mengganti jam kosong itu secara virtual, misalnya menggunakan Zoom. Meet, menggunakan Zoom. Dan itu semua nanti pelajaran sama, termasuk juga misalnya nanti ini teman-teman kalian ini kan banyak yang hebat ya, misalnya jadi atlet nasional, jadi atlet daerah, itu nggak ada masalah. Dan ini kita dorong, karena apa? Ini adalah bagian dari life skill, kecakapan hidup. Jadi ini kita dorong. Pertanyaannya, lalu bagaimana Pak dengan absensi, dengan materi yang tertinggal? Tidak akan tertinggal. Karena apa? Nanti akan mendapatkan pelayanan individual, baik melalui tugas-tugas terukur dan terstruktur, juga mendapatkan pelayanan baik melalui Meet atau melalui Zoom. Nah, pada saat pertemuan itulah, itu absennya dinyatakan hadir. Jadi semua udah kita siapkan, karena kita memang ingin melesat tinggi, gitu. Oh, berarti nanti rencananya Bapak itu pengen menangani tentang jam kosong yang kalau guru. Ya, kalau gurunya ada kepentingan ya. Pengurus kelas jadi pengganti guru itu tutor sebaya. Bisa tutor sebaya. Lalu atlet-atlet gitu ya, Nah, dilayani. Iya, supaya sekarang kan banyak yang dispen terus dia ketinggalan pelajaran ya Pak. Oh, nggak boleh. Nanti tetap harus mendapatkan pelayanan. Teman-teman kalian yang berprestasi yang menjadi atlet nasional daerah ini ya,
ini mereka terus bisa berlatih, tetapi sebagai peserta didik di Semabel haknya juga terpenuhi. Nanti begitu. Jadi nggak ada istilah tertinggal atau tidak terlayani. Semuanya nanti terlayani dengan sangat baik. Gitu. Berarti nanti pelajaran semua harus tercapai ya Pak? Insya Allah. Karena kalau saya lihat kalian itu kan hebat ya. Iya, Pak. Itu saya kemarin pernah masuk nih di kelas 9B. Pas pelajarannya Bu Wisma. Saya tanya, pelajaran siapa kalian? Ibu Wisma, Pak. Beliau sedang sholat, sudah menyampaikan informasi kepada kami. Luar biasa. Yuk kita ngobrol-ngobrol sama Pak Budi. Terus ke kelas 8, 8G misalnya diberi tugas oleh guru. Karena gurunya sedang sholat. Mereka sangat antusias, serius mengerjakan tugas dari guru. Ini yang membuat Bapak ini semakin semakin termotivasi. Melihat kehebatan kalian tuh tidak ada kata lain, cuma bangga dan ingin memberikan yang terbaik untuk Semabel, untuk kalian itu. Berarti sangat luar biasa. Programnya memang sudah direncanakan ya ke depan. Jadi untuk yang atlet-atlet nih atau yang belum bisa, siswa-siswa yang berprestasi nggak boleh bisa, ketinggalan pelajaran nanti ke bisa depan. lebih melesat lagi. Terus parameter Bapak nih, apa menurut Bapak gimana kalau misalkan rencana ini berhasil tuh parameter Bapak apa? Gini, saya sebutkan target saja ya. Iya, target. Jadi target kita ini nanti piala, piagam, medali yang kita peroleh, baik itu prestasi akademik maupun non akademik, ini kita harapkan yang bertaraf internasional yang makin banyak. Sekurang-kurangnya nasional. Kalau di DKI kan itu udah selalu paling banyak. Iya betul. Betul banget. Selalu paling banyak. Nah harapan kita ini adalah internasional, sekurang-kurangnya nasional. Itu baik di akademik maupun non akademik. Nah ukurannya apa? Ukuran keberhasilan. Ukuran keberhasilan yang lain adalah ini penting nih. 1020 siswa SMP Semabel ini pada saat berada di sekolah, baik itu di kelas, di luar sekolah, ya di luar kelas, tetapi di lingkungan sekolah, mereka ini semua bahagia. Itu. Bagaimana supaya bahagia? Tidak boleh ada bully, baik secara verbal, apalagi fisik. Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif. Kita equal, kita ini setara, semuanya sama perlakuan, hak kewajibannya sama. Jadi nggak boleh ini karena anaknya Pak ini, anaknya Ibu ini anaknya Pak ini, perlakuannya nggak ada. Maka apa? Jadi parameter kita keberhasilan kita, parameter keberhasilan kita itu apa? Seluruh peserta didik bahagia. Seluruh peserta didik berani mengekspresikan potensi yang mereka miliki. Seluruh peserta didik berani mengaktualisasikan kemampuan yang mereka miliki. Maka nanti yang tampak di sekolah kita ini apa? Anak-anak yang berprestasi dan berkarakter. Cuma dua itu nanti. Itu. Jadi targetnya itu siswa Semabel itu harus berprestasi, berkarakter, dan Semabel itu jadi go internasional. Ya, begitu. Kurang-kurangnya itu nasional. Ya, sekurang-kurangnya nasional. Berarti nanti Semabel bakalan terkenal nih, maupun nasional ataupun internasional. Kalau menurut kalian siap nggak kita seperti itu? Pasti siap dong Pak. Siap ya. Iya. Kalau upacara aja udah berjejer Pak anak-anak yang berprestasi. Tuh. Nah, nanti ini kan kemarin sebenarnya tanggal upacara kemarin Senin yang Pak Ali Fikri jadi pembina ya. Iya betul. Itu kan sedianya Bapak memberikan piala penghargaan atau kalian menyerahkan piala ke sekolah. Iya Pak. Cuma karena Pak Budi ada tugas lain, nah nanti akan kita bikin upacara. Pada saat kami, Pak Budi menyerahkan apresiasi atas prestasi kalian, itu nanti semua orang tua yang anak-anaknya mendapatkan penghargaan akan kita undang. Jadi nanti kita diundang Pak. Diundang semua nanti. Jadi khusus namanya upacara pemberian penghargaan atau upacara apresiasi sekolah kepada peserta didik. Bahkan kan kalian ini yang kalau sekarang kelas 8 dan kelas 9
ini juga akan mendapatkan penghargaan nanti misalnya gini. Ini dilihat dari apa? Dari peraih jumlah nilai tertinggi tiap kelas. Contoh, ini kan kita bicara tahun 2023 2024 ya, tahun lalu ya. Iya, Ya, betul Pak. Karena sekarang kan kelas 89. Iya, betul. Kalau tahun lalu kan kalian kelas 7 dan 8 kan? 7 dan Nanti akan kita tiap kelas kita ambil 3. Peraih jumlah nilai tertinggi pertama, tertinggi kedua, tertinggi ketiga itu tiap kelas ada. Ada penghargaannya, ini sudah Bapak siapkan. Nah terus nanti diambil peraih jumlah nilai tertinggi pertama, kedua, ketiga umum paralel. Begitu juga kelas 9. Nanti orang tua kalian akan kita undang. Nah ini cara mempublish, cara memperkenalkan prestasi Smabel, itu salah satunya begitu nanti. ya. Jadi itu feedbacknya di siswa juga menjadi kebanggaan mereka ya Pak. Betul. Apresiasinya dapat. Jadi Yang mendapatkan bangga ya. Iya. Tapi yang belum kan termotivasi juga. iya betul. Loh dia bisa, kenapa gue nggak bisa? Nah, gitu. Sama-sama Gue harus kenal. bisa. Betul. Terus karena tadi itu upacaranya itu kan ada upacara apa? Pemberian penghargaan. Jadi upacara mungkin dedikasi Smabel untuk peserta didik berprestasi. Nanti kita beli label seperti itu misalnya. Kira-kira itu diadakannya berapa kali, Pak? Kalau dari akademik ya, Nak, dari akademik itu setiap semester. Tapi kalau dari non akademik lomba-lomba kan nanti ya terus setiap saat. Setiap saat. Kalau lomba kemudian kita memperoleh medali, memperoleh piala, memperoleh piagam, ya langsung kita adakan gitu. Jadi ini juga termasuk program yang Bapak rencanakan. Ya, itu masuk dari program strategis Pak Budi. Ya, peningkatan kualitas mutu apresiasi Ya, prestasi ya. juga menghargai kan? Kan Ya. kalian udah berjuang keras. Masa nggak diberikan penghargaan? Iya, betul. Iya, kan luar biasa. Masa dibiarkan? Gitu. mungkin itu aja ya. Nah, ya. Ini sebagai pertanyaan penutup, Pak. Oke. Penutup. Apa pesan terakhir yang ingin Bapak sampaikan kepada siswa, staf, dan komunitas sekolah ini sebagai kepala PLT sekolah yang baru? Iya. Oke. Nih Bapak berpesan nih ya kepada kalian semua peserta didik kelas 7, 8 dan 9, kepada teman-teman Bapak, para guru karyawan, kepada yang saya hormati pengurus komite, ada Pak Dr. Andes Haji Khairuddin Berlian MM dan jajarannya, kepada orang tua peserta didik yang kami banggakan. Yuk kita jaga, kita lambungkan, kita lesatkan SMP Negeri 115 Jakarta dengan belajar giat, bekerja keras, kompak, bersatu, dan kreatif, insya Allah. Itu harapan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga itu Semoga semuanya dapat terwujud ya Pak. terwujud ya Pak. Amin. Dengan program-program tadi. Benar-benar luar biasa banget ya Andi, program-programnya udah terencanakan, udah siap nih Smabel jadi go internasional. Bagus banget pokoknya rencananya Iya, Pak Budi. Pak Budi. Semoga nanti jadi definitif. Ya, Amin. Oke, mungkin sebelum kita tutup acara podcast hari ini, kita ada slogan nih Pak Budi. Apa mau tahu? Tadi apa ya, Bu? Apa itu ya? Tadi One Voice ya. One voice, countless insight. Countless Insight. Iya, nanti Gimana kalau tuh gerakannya Jaleknya? Gerakannya gimana tadi? nanti kalau misalnya saya bilang Smabel Podcast, jawabannya One voice, countless insight. Countless Insight. Iya. udah ready ya? Oh, Oke, siap. 1, 2, 3. Smabel Podcast, One voice, countless insight. Makasih, Terima kasih Pak. terima banyak, kasih. Pak Budi. Nah, sukses selalu ya buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bapak telah berkenan Berkenan hadir hadir kepada pada hari Smabel ini. Podcast. Dengan program-programnya yang luar biasa. Makasih juga teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan jangan lupa untuk nonton episode kita yang sebelumnya ataupun yang akan mendatang. Iya, makasih semuanya. Dadah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.